Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita teruskan lagi novel yang berjudul Istri 100 Kilogram karya Ilyas Wan. Kita sekarang akan memasuki part ke-36 dengan sudut pandang Ayu. Aku terus berlari di antara ratusan tamu yang hadir. Tujuanku adalah Mas Adam. Tidak apa jika dia meninggalkan aku. Tidak apa jika dia menceraikan aku. Tapi dia harus menjelaskan kenapa dia tiba-tiba ingin berpisah seperti ini. Padahal sebelum kecelakaan, dia selalu memohon padaku agar aku tidak meninggalkan dia. Juga selalu meminta kesempatan kedua untuknya memperbaiki kesalahannya dulu. Ayo, tunggu. Itu suara Danis. Aku yakin dia juga mengejarku. Tapi biarlah, aku hanya ingin mendapatkan sebuah penjelasan. Setelah lama mencari, tidak ada jejak Mas Adam. Dia menghilang lagi, menghindariku. Entah kemana dia, aku menopang kedua tanganku pada lutut. Nafasku sampai ngos-ngosan karena kelelahan mengejar Mas Adam. Aku tidak mungkin salah lihat. Tadi Mas Adam turun menggunakan tongkat dan juga dibantu oleh orang lain. Kamu mau kemana? Tanya Danis saat dia sudah berada di sampingku. Dia juga terlihat sangat capek karena ikut berlari bersamaku. Aku tidak mungkin aku mengatakan yang sebenarnya karena aku yakin dia akan tersinggung. Ngejar Adam? Tanyanya lagi. Aku hanya bisa mengangguk sambil mengibaskan tangan ke arah wajah. Aku lelah. Maaf, ucapku sambil menunduk. Aku tahu jika sikapku ini sangat menyakiti Danis. Tapi aku anggap ini salah satu pembuktian cinta Danis padaku. Jika dia sanggup menghadapi tingkahku yang seperti ini, itu artinya dia memang tulus mencintaiku. Sebaiknya kita pulang ya. Kamu tidak boleh terlalu kelelahan. Ingat kata dokter, kamu baru sembuh. Aku terpaksa harus pulang dengan 1000 pertanyaan di dalam hati. Setelah berpamitan dengan Talita, aku langsung pulang ke rumah. Saking capek berlari tadi, aku sampai ketiduran di mobilnya Danis. Ayu, hei kita sudah sampai. Danis mengelus pipiku lembut. Dia membangunkan aku yang ketiduran. Kita udah nyampe ya? Ya ampun, maaf ya aku ketiduran. Ucapku sambil sedikit mengucek mata yang masih terasa berat. Gak apa-apa, aku tahu kamu capek. Jawabnya sambil tersenyum tulus. Senyum yang membuatku semakin yakin jika cinta Danis tulus. Danis, maaf untuk kejadian tadi. Aku ngerti kok. Kamu gak perlu minta maaf. Sambungnya lagi. Aku tahu dia kecewa, tapi dia mampu menutupinya dengan baik. Jika boleh jujur, aku sangat beruntung bisa dicintai oleh Danis. Aku sebenarnya sudah berusaha abai. Hanya tetapi aku masih menggantungkan tanda tanya. Ucapnya sambil menatap lurus ke depan. Bayangan tentang Mas Adam kembali dalam hayalan. Pelan-pelan saja, oke? Ucapnya lagi. Aku mau tanya deh. Kamu kan dokter. Boleh nggak sih kalau orang masih hidup terus ngedonorin matanya buat orang lain? Akhirnya pertanyaan yang menjadi unek-unekku keluar. Aku hanya penasaran dengan siapa yang mendonorkan matanya untukku. Sebenarnya boleh-boleh saja. Hanya saja di Indonesia hal itu dilarang. Karena Bank Organ Indonesia itu hanya menerima donor mata dari orang yang sudah meninggal. Jelas Danis, aku hanya manggut-manggut mendengar penjelasannya. Kenapa kamu tiba-tiba tanyanya gitu? Danis balik bertanya padaku. Ya, aku penasaran aja sih. Sebenarnya siapa yang udah ngedonorin matanya buat aku? Jawabku sambil tersenyum. Padahal aku hanya penasaran dengan tingkahnya Mas Adam. Kenapa dia sampai memegang tongkat? Tapi jika menurut penjelasan Danis barusan, tidak mungkin Mas Adam yang mendonorkan matanya untukku. Yang pasti, orang baiklah itu. Jawab Danis singkat. Dia seperti tahu sesuatu tapi dia berusaha menyembunyikannya dariku. Bentar deh, tadi kata kamu di Indonesia dilarang kan? Terus negara luar berarti boleh?
Tanyaku lagi sambil memberi asumsi. Ya aku juga nggak tahu pasti sih soal itu, karena sebenarnya yang diambil itu bukan mata seutuhnya, yang diambil itu cuma korneanya aja. Jelas Danis lagi. Terus kamu bilang kemarin kalau pendonor mata untukku ini dari Singapura kan? Aku kembali bertanya masalah pendonor mata untukku. Iya, kata pihak rumah sakit gitu. Jadi pas aku tanya siapa yang merekomendasikannya untuk kamu, mereka bilang hamba Allah, karena yang menyumbang itu nggak mau namanya disebut. Lanjut Danis lagi yang membuatku semakin penasaran. Sepertinya aku harus memastikan sendiri. Aku berharap jika bukan Mas Adam yang mendonorkan matanya untukku, aku tidak ingin dia berbuat hal konyol yang di luar nalar. Aku juga tidak ingin berhutang budi, karena bagaimanapun dia bukan suamiku lagi. Kok melamun sih? Tanya Dani sambil menjentikan jarinya di depan wajahku. Aku nggak melamun kok. Kayaknya aku mau langsung turun deh. Masih ngantuk. Ucapku memberi alasan. Oke Tuan Putri, jangan lupa mimpiin aku ya. Ucap Danis lagi. Ya udah, aku turun ya. Kamu hati-hati di jalan. Kalau udah sampai kasih kabar. Seruku sambil membuka pintu mobil dan akan segera turun. Tunggu dulu. Danis menahan tanganku. Kenapa? Tanyaku penasaran. Ingat, pelan-pelan saja oke? Aku akan berusaha mengerti. Karena aku tahu itu hati bukan peti yang bisa dibuka dan ditutup seenaknya. Ucap Danis sambil tersenyum. Kutatap dalam manik matanya yang teduh. Tidak ada guratan kebohongan di sana. Mata itu menjelaskan jika yang dikatakan oleh Danis adalah sebuah ketulusan cinta yang tidak semua orang memilikinya. Aku tidak akan mengecewakan kamu, ucapku kemudian. Kamu tidak perlu membuat janji, karena jika diingkari akan jadi lebih sakit hati. Gumamnya yang membuatku semakin merasa tidak enak hati. Hanya itu yang keluar dari mulutku. Kemudian aku langsung turun dan menutup pintu mobil. Setelah kini Danis menghilang dari penglihatan, aku langsung masuk ke dalam rumah. Sebaiknya aku berendam dengan air panas agar otakku bisa sedikit mencair. Akhir-akhir ini aku sudah sangat lelah dengan semua skenario yang aku jalankan. Kututup mata pelan saat tubuhku terendam di dalam air. Kurasakan ketenangan yang sudah lama tidak aku rasakan lagi. Setelah mandi, aku langsung bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Sepertinya aku tidak harus izin atau meminta ditemani oleh siapapun. Ini sudah jam 7 malam. Mama dan papa sepertinya lembur. Buktinya mereka belum pulang saat ini. Segera aku sambar kunci mobil dan bergegas keluar rumah. Dengan cepat aku menstarter mobil dan melaju membelah jalan. Tujuanku saat ini adalah ke rumahnya Adam. Aku harus tahu kenapa dia menghindariku. Sudah terbayang bagaimana reaksi mamanya saat nanti aku sampai di sana. Mengingat aku pernah menangkap basah mamanya mencuri dengan Claudia di rumahku. Setelah 45 menit perjalanan, akhirnya aku sampai di rumahnya. Semoga saja mereka belum pindah, karena mereka bagai hilang di telan bumi. Tok-tok, assalamualaikum, ucapku memberi salam. Assalamualaikum, aku kembali mengucap salam dengan suara yang agak aku tinggikan. Karena tidak ada tanda-tanda ada penghuni di rumah. Saat aku akan membalikkan badan, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Waalaikumsalam, maaf siapa ya? Ternyata yang membukakan pintu, Mbak yang bekerja di rumahnya Adam. Aku Mbak Ayu, mantan istrinya Adam, jawabku sambil tersenyum. Mbaknya masih bingung, mungkin karena sekarang bobot tubuhku yang sudah menghilang separuh. Dulu berat badanku mencapai 100 kg dan sekarang hanya tinggal separuh. Non Ayu, silakan masuk non. Akhirnya dia mengenaliku juga. Aku segera masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa. Mbak yang bekerja di sini terus memandangiku dengan tatapan yang entah sulit kuartikan. Maaf mbak, Adamnya ada? Tanyaku sopan. Bentar, beneran ini teh non Ayu?
Tanyanya lagi memastikan, bahkan dia tidak menjawab pertanyaanku dari tadi. Aku hanya tersenyum simpul menghadapi sikapnya yang lucu. Karena bukan hanya dia, semua orang yang melihatku sekarang tidak mengenaliku lagi. Iya mbak, ini aku Ayu Pratama. Masa mbak kenal lagi sih? Jawabku lagi. Iya, soalnya sekarang udah cantik banget kayak artis. Pujinya lagi yang membuatku semakin tersenyum lebar. Dulu orang-orang menyebutku gajah bengkak atau gentong emas. Sekarang aku malah disebut kayak artis. Siapa yang tidak senang? Mbak bisa aja. Adamnya ada nggak? Tanyaku lagi untuk kesekian kalinya. Dan Adamnya nggak ada. Kan udah berangkat lagi tadi sore ke Singapura. Jawabnya yang membuatku mengerutkan kening. Ngapain ke sana mbak? Tanyaku penasaran. Jangan-jangan kecurigaanku selama ini benar yang mendonorkan mata untukku. Emangnya Non Ayu nggak tahu? Dan Adam, bapak sama nyonya kan kecelakaan. Jelasnya yang membuatku tercengang. Kenapa aku sampai tidak tahu akan hal sepenting ini? Kecelakaan? Aku nggak tahu mbak. Karena waktu itu aku juga kecelakaan. Jawabku gagap. Iya pas banget Non. 3 hari setelah Non Ayu kecelakaan dan Adam juga kecelakaan setelah pergi dari rumah karena habis bertengkar dengan bapak dan nyonya. Mas Adam kabur dari rumah. Tanyaku lagi memastikan jika aku memang tidak salah dengar. Iya Non, mereka bertengkar hebat. Waktu dan Adam kabur dari rumah, nyonya sama bapak berusaha mengejar. Entah bagaimana kejadiannya. Tiba-tiba Mbak dapat telepon dari rumah sakit, mereka bertiga di rumah sakit karena kecelakaan. Terus mereka kenapa sampai dibawa ke Singapura? Tanyaku lagi. Inikah alasan Mas Adam tidak menemuiku ketika aku kecelakaan? Karena kondisi nyonya parah, makanya bapak bawa nyonya ke sana. Jelasnya lagi. Aku kesini untuk mendapatkan jawaban atas semua kejadian yang menimpaku. Tapi yang aku dapatkan malah teka-teki yang lebih besar lagi.